Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa mensyukurinya, menggunakan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk ketaatan, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk menjadi umat yang Dia cintai, yang dibanggakan, yang dicari kelak di hari kiamat untuk mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, yang mengikuti perbuatan, sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis sehingga mereka menjadi pengikutnya, menjadi kelompoknya, dan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Maka setelah kita membahas tentang dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa taala lalu diturunkan ke muka bumi, begitu juga iblis laknatullah dikeluarkan dari surga dan diberi tangguh sampai hari kiamat, maka sejatinya permusuhan yang abadi ini antara manusia, iblis, setan ini musuh yang nyata. Maka hendaknya kita tidak menjadikan musuh ini sebagai teman, sebagai panutan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu mengajak kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Maka hendaknya kita menjauhinya. Tapi ternyata kebanyakan atau banyak dari manusia yang tertipu, terbuai dengan keindahan dunia lalu menjadi pengikut setan secara sengaja atau tidak sengaja. Yang pertama kemarin kita bahas, yang menjadi pengikut iblis setan adalah yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bahkan orang semacam ini dikatakan oleh Al-Quran lebih buruk dari binatang. Dalam surat Al-Jathiyah kemarin kita sudah membacakannya sepintas. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya dengan ilmu yang dimilikinya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan menjadikan pandangannya penutup juga. Famay yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa memberi petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala? Afala tazakkarun.
apakah kalian tidak mau berfikir? Berarti orang yang mengikuti langkah-langkah setan, di antaranya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tujuannya, itu yang dia ikuti, yang dia turuti. Di sini dibahasakan dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Tuhannya adalah hawa nafsunya. Orang kalau sudah semacam ini, ya tolak ukur kebahagiaan dunia baginya ya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kekayaannya, kesehatannya, kekuasaannya, kecerdasannya, kedudukannya, kehormatannya, tidak dalam ukuran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini wa adallahu ala ilmin, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmunya. Ilmunya tidak bermanfaat baginya. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, setinggi apapun ilmunya, gak ada gunanya. Bahkan kalau tidak mendapat petunjuk, kalau mengikuti hawa nafsu, orang-orang cerdas itu bahkan menjadikan ilmunya sarana untuk menyesatkan dirinya dan orang lain. Wasil bin Atha, pentolan madhab Mu'tazilah yang menyimpang, itu adalah murid dari para ulama salafus saleh dan terkenal cerdasnya, sangat cerdas. Dalam satu cerita dikatakan dia itu orangnya cadel, jadi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Dia ditantang untuk berpidato, berceramah tanpa menggunakan huruf ra sama sekali. Sanggup ceramah 1 jam tanpa memakai huruf ra. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia menjadi pendiri madhab Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada wahyu. Di antara keyakinan Mu'tazilah itu nggak ada azab kubur, meniadakan. Nah, ini orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, punya ilmu pun akan menjadi sesat. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai arah yang bisa mengajaknya kepada kebenaran. Wa khatama ala sam'i, ditutup pendengarannya, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa mendengar ajakan kebaikan. Wa qalbi, hatinya tidak bisa merasakan. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur utama ini, orang itu kadang-kadang mau kembali ke jalan yang benar kalau mau mendengar nasihat. Orang itu mendengar nasihat kalau hatinya ikut merasakan, kalau hatinya bersih, kalau hatinya sehat. Kalau hatinya penuh dengan penyakit, sebanyak apapun, sesering apapun nasihat, tidak akan menyentuh hatinya. Dan pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat kebenaran. Maka orang-orang seperti ini berpaling dari kebenaran, mempertuhankan hawa nafsunya. Apa yang dikatakan orang-orang seperti ini dalam ayat berikutnya, tadi ayat 23 surat Al-Jasiyah, ayat 24-nya, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan hidup ini ya sekali saja di dunia ini saja, kita hidup dan mati di dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Sudah waktunya habis, mati, selesai. Anggapan mereka, orang yang motivasi utamanya adalah kesenangan dunia, hawa nafsu saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kita kecuali umur, waktu.
Waktunya habis ya selesai, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada hisab, nggak ada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada hari kiamat, nggak ada kebangkitan. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka mengatakan itu bukan atas dasar ilmu, tapi atas dasar hawa nafsunya. Bahkan persangkaan saja, angan-angan saja, halusinasi saja. Inhum illa yadunnun, mereka itu hanya berprasangka saja, mengarang saja. Maka tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, tadi di surat Al-Jasiyah, ada lagi di surat Al-Furqan ayat 43-44. Hampir sama. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau bisa menjadi penolong mereka, menyelamatkan mereka? Orang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, itu yang dia tuju. Tolak ukur kehidupan itu hanya bagi dia ya hawa nafsunya, kesenangan dunia saja. Dalam ayat berikutnya 44, am tahsabu anna aktsarahum yasmauna aw yaqilun. Apakah kalian mengira bahwasanya kebanyakan mereka yang mempertuhankan hawa nafsunya, am tahsabu anna aktsarahum yasmauna aw yaqilun? Apakah kalian mengira mereka itu bisa mendengar, bisa berakal, berfikir? Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Mereka tidak lebih dari seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Surat Al-Furqan ayat 44. Ya, orang sudah dikasih akal sehat, sudah dikasih pendengaran, sudah dikasih penglihatan, hati yang normal, hendaknya dia menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir secara normal, merasakan tujuan hidupnya itu untuk apa. Lah kalau nggak ada tujuan hidupnya, ya hidup seperti binatang. Hidup yaitu untuk makan, untuk melampiaskan hawa nafsunya saja, mencari kesenangan dunia saja. Ya mereka seperti binatang, yang dia cari kesenangan, selesai urusan. Tapi beda. Makanya kelak kenapa dikatakan di sini balhum adallu sabila? Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Mereka itu tidak lebih dari binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Kenapa? Kalau binatang, mereka juga dihisap. Makanya di juz amma itu ada wa idal wuhusu husyirat. Ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan, dihisap kelak, maka yang menerkam diterkam, yang membelit ular dibelit, yang mencakar dicakar, diberi keadilan, dihisap juga, yang menanduk ditanduk, yang mengeluarkan bisanya, menyengatnya dengan bisa, disengat juga dengan bisa. Setelah dilakukan kisos, hukum sesuai dengan perbuatannya, maka mereka semua menjadi tanah. Selesai, nggak ada surga, nggak ada neraka. Orang-orang kafir yang seperti ini adalah orang kafir yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, akan menyesal kelak di hari kiamat. Maka di ayat terakhir surat An-Naba, amma yatasaalun, ayat terakhirnya, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Duhai, orang-orang kafir itu berkata, duhai celaka aku, seandainya saya jadi tanah saja, kayak binatang itu. Setelah dikisos, diadili, selesai, nggak ada surga, nggak ada neraka, jadi tanah. Duhai, saya jadi tanah saja, nggak usah masuk surga, nggak apa-apa, yang penting saya jangan masuk neraka. Balhum adallu sabila. Dan mereka itu lebih sesat dari binatang. Makanya ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179 tentang orang-orang
yang menjadikan Tuhan sebagai hawa nafsunya ini? Ayat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kelak akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena jin, setan, iblis itu yang mengajak manusia kepada kesesatan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak bisa mereka gunakan hatinya untuk merasakan, tidak bisa untuk memahami kebenaran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa untuk melihat kebenaran, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan peringatan, nasihat, ayat-ayat Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Endingnya di mana tadi? Walaqad dara'na li jahannam. Sungguh kami akan masukkan ke dalam neraka kebanyakan jin dan manusia. Karena mempertuhankan hawa nafsunya, tidak menggunakan hatinya untuk merasakan, memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan nasihat kebaikan, tidak mau menggunakan penglihatannya, matanya untuk melihat kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang ini bagaimana ciri-ciri? Nah, ya tadi tolak ukur kebahagiaan bagi mereka adalah ya dunia saja, kekayaan, kesenangan. Lalu ketika sudah masuk dunia ke dalam hatinya, maka timbul tamak, hasad, dengki, pengen menang sendiri, pengen berkuasa, pengen menjadi yang dihormati dan lain sebagainya. Nah, itulah orang-orang orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak terasa orang seperti ini tidak akan menyadari bahwa sejatinya dia sedang mengikuti langkah-langkah setan. Yang kedua, yang mengikuti langkah-langkah setan adalah orang yang mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kepada saudaranya yaitu Harun alaihissalam, wala tattabi sabilal mufsidin. Janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau orang yang berbuat kerusakan ini kita tiru, nah kecenderungan manusia itu ya seperti itu. Kita saja kalau berlalu lintas nggak pakai helm, dikena operasi, kitanya dicegat polisi, ada yang lain masih jalan nggak dicegat, kita bilang ya itu aja nggak ditilang kok, saya ditilang. Berarti kita mencontoh mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kita melanggar lampu merah, kitanya yang dicegat, yang lain tidak, oh lah itu saja yang melanggar tidak ditilang, saya yang ditangkap. Berarti kecenderungan manusia mengikuti langkah-langkah orang-orang yang berbuat kerusakan. Sayangnya orang-orang yang berbuat kerusakan kalau sudah timbul penyakit dalam hatinya, mereka itu tidak merasa bahwa dia sebenarnya sedang berbuat kerusakan. Nah, inilah salah satu ciri dari orang-orang yang munafik. Nah, ketika dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini ayat 11 dari surat Al-Baqarah dan nanti 12-nya. Jadi ciri-ciri orang munafik di dalam awal-awal surat Al-Baqarah adalah dari ayat 8 sampai 20, 13 ayat. Ayat 1 sampai 5 tentang orang beriman.
Ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. 8 sampai 20 tentang orang munafik. Nah, di antaranya ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang munafik itu ketika dia berbuat kerusakan diingatkan, wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami yang memperbaiki. Padahal sejatinya mereka berbuat kerusakan, tapi tidak merasa bahwa mereka sedang merusak. Buruknya birokrasi, maraknya korupsi itu kan gara-gara orang yang berbuat kerusakan. Tapi ketika itu sudah mewabah, orang yang berbuat korupsi itu merasa dia berbuat baik. Mungkin hanya di negara ini saja orang-orang yang ditangkap korupsi itu ketika sudah dipakaikan rompi tersangka malah senyum-senyum, ketawa-ketawa, bahkan tidak merasa bersalah. Sampai di penjara pun, sampai keluar dari penjara, sampai bersumpah tidak bersalah, merasa tidak bersalah karena hatinya sudah rusak. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Kenapa tidak merasa? Hatinya tadi sudah tidak bisa memahami, tidak bisa merasakan bahwa itu adalah kerusakan. Jadi banyak orang yang salah tapi justru merasa dirinya jadikan korban. Oh, saya yang dianiaya, saya yang didolimi, padahal dia yang salah, dia yang mendolimi. Dan banyak orang semacam itu. Malah yang menasehati dia itu yang dia musuhi. Yang jadi korban itu yang dia musuhi, yang dia salahkan. Padahal sudah terbukti yang salah itu dia, yang mendolimi dia. Tapi dengan sumpah dia mengatakan tidak bersalah. Itulah orang yang sudah tidak bisa merasakan, hatinya sudah mati. Jadi ciri-ciri orang yang mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti langkah-langkah orang yang berbuat kerusakan. Nah, yang berikutnya adalah orang yang mengikuti langkah-langkah setan adalah orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Mengikuti syahwatnya. Di dalam surat Maryam ayat 59 disebutkan, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Ayat 59 surat Maryam. Maka orang-orang yang beriman yang tidak mendidik anak-anaknya atau keturunan berikutnya, generasi berikutnya tidak mengikuti kesalehan orang tuanya, fa khalafa mim ba'dihim, maka kami jadikan khalaf itu orang setelahnya, generasi setelahnya, khalfun generasi adha'us shalah, orang yang menyanyiakan sholat. Kenapa dia menyanyiakan sholat? Sudah tidak menganggapnya sebagai urusan yang penting, sudah menyepelekannya. Kenapa dia menyanyiakan sholat? Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwatnya. Yang dia cari kesenangan syahwatnya. Ya tadi balik lagi seperti binatang. Ya yang dituruti syahwatnya, perutnya, kemaluannya, pandangannya, pendengarannya, hatinya sudah mati. Tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang kalau sudah seperti ini. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak orang semacam ini akan menemui kebinasaan, kesengsaraan, siksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Maka kalau kita ingin mendidik generasi kita yang tidak terbuai oleh tipu daya setan, yang tidak mengikuti langkah-langkah setan, didiklah
untuk disiplin dalam sholatnya. Didiklah untuk mempelajari ilmu agamanya. Didiklah untuk mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan adalah ittiba'us subul, mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kebenaran adalah satu. Maka setiap sholat, setiap rakaat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang benar itu cuma satu. Yang lainnya yang menyimpang adalah jalan yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengikuti jalan-jalan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang mengikuti sedikit demi sedikit langkah-langkah dari setan. Dalam surat Al-An'am ayat 153 disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Nah, katakanlah bahwasanya ini jalanku, jalan yang lurus, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini saja, jangan cari jalan yang lain. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpecah belah, berpencar dari jalannya, tersesat dari jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jalan ini beda dengan jalan-jalan yang dimaksud dalam tentang cara-cara atau macam-macam ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhir dari surat Al-Ankabut disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad fina, di jalan Allah, menempuh mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, berjihad bersungguh-sungguh untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menjauhi segala larangannya, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan untuk ketaatan. Nah, jalan di sini banyak, maka ditafsirkan ada cara kita mendekatkan diri dengan sholat, mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, mendekatkan diri dengan sedekah, mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan banyak berzikir, menolong orang lain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu jalan-jalan kebaikan, tapi tujuannya satu, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini orang yang mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya, orang yang mengikuti setan itu adalah, yang mengikuti langkah-langkah setan adalah orang hanya mengikuti adzon, prasangka. Kenapa ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah? Ada Tuhan kegelapan, ada dewa perang, ada dewa kedamaian, ada dewa laut, ada dewa gunung, ada dewa malam, ada dewa kegelapan, ada dewa terang benderang. Kenapa orang membuat seperti itu? Itu hasil imajinasi prasangkanya dia. Hasil prasangka, berprasangka saja, tidak berdasarkan ilmu yang nyata, yang pasti, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Atau membuat syariat-syariat
yang isinya ya nggak ada dalilnya sama sekali. Maka di dalam orang-orang terdahulu ada orang yang mengatakan, oh binatang ini nggak boleh ditunggangi, oh binatang ini nggak boleh disembelih, oh binatang ini nggak boleh diganggu. Seperti yang kita lihat, orang yang di luar agama Islam, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kera, bahkan ada yang menyembah tikus. Bahkan ada yang menggunakan kotoran binatang itu untuk mandi. Bahkan rela untuk diinjak-injak binatang itu. Apa itu? Dari mana? Dari prasangka saja. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang yang musyrik itu akan berkata, kalau Allah berkehendak tentu kami tidak akan musyrik. Juga nenek moyang kami, bapak-bapak kami juga tidak akan musyrik. Manusia sejatinya diberi pilihan. Kamu mau musyrik atau tidak itu sudah kamu pikirkan, kamu pilih sendiri. Wala abauna wala haramna min syai', dan kami tidak juga akan mengharamkan sesuatu. Ini tentang orang yang menjadikan onta atau sapi itu, oh yang ini tidak boleh dimakan, oh yang ini enggak boleh ditunggani, oh yang ini enggak boleh diperah susunya dan lain sebagainya. Hasil dari tadi prasangka mereka sendiri. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka mendustakan ayat-ayat kami sampai datang azab kami kepada mereka. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan kepada mereka, apakah kamu punya dasar, punya ilmu yang bisa menjadi dalil atas apa yang kalian lakukan, apa yang kalian katakan itu? Keluarkan dalilmu. Apa alasannya? Apa buktinya? Maka dikatakan di akhir ayatnya, in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa yakhrusun. Sesungguhnya yang kalian ikuti adalah dhann, prasangka saja, imajinasi saja, dan kalian tidak lain hanya mengarang, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itulah kenapa di antara hikmah dari syariat Islam itu kita dilarang menggambar, mewujudkan Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh digambar. Kenapa? Kalau Tuhan itu bisa digambar, maka akan sesuai dengan persepsi orang masing-masing. Ada yang menggambar Tuhan itu manusia, kepalanya gajah, punya tangan 8, pegang senjata. Ada yang menggambarkan Tuhan itu manusia berkepala 2. Ada yang menggambarkan Tuhan itu yang rambutnya seperti ular dan lain sebagainya. Karena itu berdasarkan imajinasi masing-masing orang, prasangka saja. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak digambar, tidak boleh digambar. Beda akibatnya kalau Tuhan itu digambar, seperti keyakinan orang Nasrani. Yesus itu ada digambar. Maka Yesusnya orang Afrika tidak sama dengan Yesusnya orang Cina. Orang Afrika Yesusnya hitam keribu, orang Cina Yesusnya matanya sipit, orang Eropa Yesusnya ya seperti mereka. Gak ada yang pasti, karena hanya berdasarkan prasangka saja, mengikuti prasangka. Inilah yang menjerumuskan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan petunjuk Allah hanya berdasarkan prasangka. Yang berikutnya yang menjadikan manusia itu mengikuti langkah-langkah setan adalah, dan ini yang sampai sekarang dan mungkin dekat dengan lingkungan kita, yang mengikuti
nenek moyang atau bapak-bapak mereka, leluhur mereka. Dikatakan dalam surat Luqman ayat 21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abaana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka tetap akan melakukan itu padahal setan mengajak kepada adab yang sangat membakar. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk, inilah kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abaana. Enggak, kami cuma mau mengikuti apa yang sudah dilakukan, yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, leluhur kami, dengan dalih apapun, bahasa apapun. Ada yang bahasanya, oh ini kan kearifan lokal, harus kita pertahankan. Boleh, bahkan dianjurkan mempertahankan adat budaya kearifan lokal kalau itu cocok dengan syariat Islam. Kita mempunyai kearifan lokal, tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, bahkan bahasa Jawa mempunyai tingkatan-tingkatan, nggak ada masalah, bahkan bagus. Bahkan kita lihat orang yang tidak memiliki kearifan lokal, tata krama, unggah-ungguh, menghormati orang tua ini lebih buruk perangainya daripada orang yang ada tata kramanya ini. Boleh dipertahankan, bahkan harus, karena sesuai dengan syariat Islam. Tentang menghormati orang tua, tentang berbakti kepada orang tua, harus kita sangat menghormati orang tua, itu sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau warisan leluhur itu, tinggalan nenek moyang itu adalah kesyirikan yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wajib tidak kita ikuti. Nah, maka ayatnya ditutup, ini ayat 21 surat Luqman. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka tetap akan mengikuti peninggalan nenek moyang mereka itu walaupun setan sejatinya mengajak mereka kepada adab neraka yang menyala-nyala? Karena sejatinya apa yang mereka ikuti adalah langkah-langkah setan. Orang yang mempertahankan kesyirikan berdasarkan atau beralasan bahwa ini adalah peninggalan leluhur. Begitu juga yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kaumnya diajak untuk meninggalkan penyembahan berhala, mereka berkata, loh ini kan nenek moyang kita yang sudah berabad-abad mengajarkan kita seperti ini. Apakah engkau akan menyesatkan nenek moyang kita? Seperti itu alasannya. Apakah engkau akan mencaci maki, menghina nenek moyang kita, tidak menghormatinya? Dikatakan seperti itu. Yang kita perangi, yang kita ingin rubah adalah tentang akidah, supaya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk mencela siapapun, bukan untuk mencela peradaban atau adat manapun, tapi mengajak kepada kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya setelah orang itu mengikuti kebiasaan atau mempertahankan adat istiadat leluhurnya, nenek moyangnya, yang itu justru menjadikan mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itu pelan-pelan, sebagaimana dalam surat Nuh itu disebutkan ketika kaumnya itu menghormati, untuk menghormati nenek moyangnya
orang-orang soleh, wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Jadi lima ini nama-nama orang ini, Waddan, Yaghus, ini dalam surat Nuh, 5 orang soleh yang dianggap berjasa, yang dianggap punya kebaikan yang layak untuk ditiru ini. Mereka pertama kali dibuat gambarnya. Oh, ini nenek moyang kita yang dulu berjasa, ini yang pintar, ini yang dermawan, ini yang pemberani, ini yang berjasa bagi masyarakat kita. Maka dibuat gambarnya. Setelah itu dibisikkan untuk dibuat patungnya. Setelah dibuat patungnya, kemudian generasi yang membuat sudah hilang, sudah meninggal. Anaknya masih dipertahankan seperti itu, hanya sebagai peringatan saja, atau untuk memotivasi kalau pengen berbuat baik ini seperti orang ini. Tapi lama kelamaan generasi-generasi ini hilang, maka kemudian disucikan, diagungkan, bahkan endingnya disembah. Patung-patung tersebut. Padahal awalnya bukan itu tujuannya. Maka ketika didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ingin mempertahankan kebiasaan nenek moyangnya berkata, wa qalu la tadarunna waddaw wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan penyembahan nenek moyang kalian. Itu disebutkan namanya di situ, ada 5 orang. Jangan kalian tinggalkan Wuddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 orang-orang yang disembah. Bahkan ini sampai di zaman Nabi Muhammad SAW menjadikan patung di daerah-daerah tertentu, berhala yang disembah. Itulah akibat dari mempertahankan kesesatan dengan dalil, dengan alasan mempertahankan kebiasaan nenek moyang atau leluhur. Yang berikutnya, orang yang mengikuti langkah-langkah setan adalah orang yang mengikuti, ini agak pintar, mengikuti ayat-ayat Allah tapi ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang penafsirannya sangat membutuhkan pendalaman yang sangat rumit. Ini dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Ini dalil ini, ayat ini berkaitan juga dijadikan dalil tentang ilmu usul fikih. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, al-kitaba, Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat jelas, yang gamblang. Misalnya, salat itu wajib, puasa wajib, khamr itu haram, zina itu haram, jelas, gamblang, pasti. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin perlu pendalaman untuk memahaminya, perlu ilmu yang sangat mumpuni untuk belajar bertahun-tahun. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun, sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya bengkok, penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada kebengkokan, tidak ingin mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang mereka tafsirkan sendiri. Ibtigha'an fitnah, mencari fitnah, mencari masalah, menyebarkan masalah untuk menjerumuskan, mengajak orang yang beriman meninggalkan kebenaran dari Al-Quran. Wabtigha'a ta'wili, dan mentakwilkan dengan seenaknya sendiri, tidak berdasarkan ilmu yang jelas. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya
kecuali hanya Allah. Nah, ini ada yang memutus di sini, ada yang memutus di berikutnya. Warasihuna fil ilmi. Nah, dan orang-orang yang mendalam dalam mempelajari ilmu. Berarti ada yang mutus sampai warasihuna fil ilmi. Maka kalau ini diputus sampai di sini, berarti ayat-ayat yang mutasyabihat ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, dan orang-orang yang mempelajari ilmu sampai mendalam mereka tahu. Orang awam jarang yang tahu. Contohnya penafsiran alif lam ra, alif lam mim, ha mim. Jawabnya Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu artinya. Tapi kalau ingin mempelajarinya, mungkin orang yang mendalami ilmu ini secara mendalam akan mengetahui artinya. Tapi kebanyakan manusia belum bisa mengetahuinya. Warasihuna fil ilmi. Nah, ada yang memutus sampai illallah, hanya Allah yang tahu. Ada yang memutus warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, kalau yang diputus itu sampai Allah, warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman dengan seluruh ayat-ayat Allah, yang muhkamat atau yang mutasyabih. Kullum min indi rabbina, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang baik, yang benar. Nah, inilah di antara orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208 untuk masuk ke dalam ajaran Islam ini totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini totalitas, kafah, keseluruhan. Jangan separuh-paruh, jangan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Masuklah secara totalitas ke dalam agama Islam. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang sangat nyata. Jangan mengikuti langkah-langkahnya. Totalitas masuk ke dalam agama Islam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Berarti kita selesai tentang orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Berikutnya tentang sifat-sifat dan amalan atau tata cara setan menggoda manusia. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.